Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khotimatul Husna, NPM 1812487. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan Pemikiran Ulama Banjar yang dibimbing oleh Ibu Mardia Agustin. Adapun yang saya bahas adalah perbandingan dengan 4 mazhab mengenai pembahasan haji dan umrah di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Haji menurut bahasa berarti qasad, yakni mengqasadkan sesuatu. Adapun menurut syara ialah qasdul Ka'bah lin nusuk, artinya mengqasadkan Ka'bah karena memperbuat suatu ibadah. Dalam pembahasan haji dan umrah ini, khususnya dalam kajian kitab Sabilal Muhtadin, ada beberapa pembahasan yang mana di dalamnya terdapat ikhtilaf antara imam 4 mazhab. Di antara pembahasan tersebut adalah perintah kewajiban pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang mampu. Apakah perintah kewajiban tersebut berbentuk alal faur? Dalam artian, perintah kewajiban tersebut dilaksanakan dengan segera atau ala tarohi. Artinya perintah kewajiban tersebut tidak harus dilaksanakan dengan segera. Mengenai pembahasan ini, ada 2 pendapat. Menurut pendapat pertama, yaitu menurut mazhab Maliki, Hambali, serta pendapat Hanafi, perintah dari kewajiban dilaksanakannya ibadah haji itu alal faur, dilaksanakan dengan segera bagi orang yang telah memenuhi syarat diwajibkannya haji, dan tidak boleh menundanya kecuali ada uzur. Jika menunda-nundanya tanpa ada keuzuran, maka akan dianggap berdosa. Nah, adapun argumentasi dari pendapat pertama ini adalah dikarenakan memandang makna hakikat amar ketika tidak ada keterangan ataupun qarinah apakah amar itu alal faur atau ala tarohi. Nah, jika tidak ada qarinah tersebut, maka amar tersebut dianggap alal faur, yakni dilaksanakan dengan segera. Adapun menurut pendapat kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana di dalam kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahwa kewajiban melaksanakan haji dan umrah itu ala tarohi, yakni tidak wajib dilaksanakannya dengan segera, yang berarti boleh bagi orang yang wajib haji mengerjakannya dengan menunda dari tahun imkan, yaitu tahun di mana dapat dikerjakan pada saat itu juga. Pendapat ini berargumentasi dengan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke-6, sedangkan Rasulullah baru melaksanakannya pada tahun ke-10 bersama dengan para sahabat yang kaya tanpa ada keuzuran. Sedangkan mengenai umroh dapat dikiaskan kepada haji. Namun, Imam Syafi'i mensyaratkan sebagaimana dalam kitab Fiqih ala Mazahibil Arba', beliau mengatakan huwa fardun ala tarahi fa in akhirahu min awali amin qaddara fihi ila amin akhar fala yakun asiban bit ta'khir walakin bi syartaini al-awwal alla yakhaf fawatahu imma li kibaril sinin wa ajzihi anil wusul wa imma tiya malhu fa in khafa fawatahu li syai'in min dalika wajaba alaihi ay yaf'alahu fawran wa kana asiyan bit ta'khir wa tsani ay yu'azzima 'ala al-fi'li ima ba'd falau lam yu'azzim yakunu athiman, yang artinya menurut mazhab Syafi'i wajibnya haji itu ala tarohi. Maka jika menundanya dari tahun pertama ia mampu mengerjakannya ke tahun yang akan datang, maka tidak dianggap maksiat dengan sebab menundanya. Tetapi kebolehan menunda melaksanakan haji ini ada 2 syarat menurut Imam Syafi'i. Syarat pertama, ia disyaratkan tidak takut mati, maksudnya dapat meyakinkan dapat melaksanakan sebelum ajal menjemput. Ada kalanya hal tersebut dikarenakan sudah tua renta atau kerugian, bangkrut. Kalau ia takut dengan sebab hal tersebut, maka ia wajib mengerjakannya dengan segera dan akan dianggap maksiat apabila menundanya. Adapun syarat kedua, bagi orang yang menunda keberangkatannya untuk melaksanakan haji, disyaratkan untuk berniat dulu menunaikannya nanti pada tahun akan datang. Kalau ia tidak meniatkan, maka akan berdosa. Adapun isu dan fatwa kontemporer yang terkait dengan pembahasan ini yaitu penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 tadi oleh pemerintah Indonesia. Menteri Keagamaan yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 resmi ditunda melalui putusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. Penundaan ibadah haji tahun 2020 ini diakibatkan oleh wabah pandemik COVID-19 yang belum usai ini. Terlepas dari beberapa kontroversi putusan Menteri Agama ini, ada beberapa tinjauan dalam rangka merespon kebijakan ini. Pertama, meninjau kembali asal mula berlakunya kewajiban melaksanakan ibadah haji, yaitu istitoah, kemampuan. Sedangkan selain disyaratkan mampu dalam hal pembiayaan, indikator lain dari kemampuan melaksanakan ibadah haji bagi seorang muslim adalah mampu secara kesehatan dan mampu secara perjalanan. Dalam kondisi dunia yang belum bisa terlepas dari bayang-bayangan pandemik virus Corona atau COVID-19, nampaknya unsur kesehatan dalam pendekatan al-qawaid usuliyah atau syar'iyyah, penggunaan kaidah yatahammilun darar al-khas li daf'id dararin am, memilih kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang sifatnya umum.
dalam upaya menjaga kemaslahatan yang bersifat umum. Dengan demikian, jika pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini tetap dilaksanakan, maka akan terpenuhilah maslahat secara khusus. Maslahatnya hanya bagi para jemaah haji. Namun, dalam kondisi lain, pelaksanaan ibadah haji yang selalu dihiasi berkumpulnya orang banyak dan terjadinya kontak fisik, maka penularan virus corona atau COVID-19 tidak bisa dihindarkan, sehingga kepentingan umum, maslahat umum, tidak bisa dipenuhi. Dalam situasi ini, kaidah al-qawaid al-usuliyah atau syari'iyah memberikan sikap bahwa keputusan mewujudkan kemaslahatan yang bersifat umum daripada kemaslahatan yang bersifat khusus. Kedua, itu meninjau kembali pendekatan melalui substansi dari nilai-nilai fundamental hukum Islam dalam menyikapi keputusan penundaan ibadah haji tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia. Dalam Al-Qawaidul Usuliyah atau Syar'iyyah terdapat kaidah yang menyatakan dar'ul mafasid aula min jalbil manafa', yaitu menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari manfaat, di mana penundaan ibadah haji tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia ini memiliki substansi akan kaidah ini, yaitu lebih mengedepankan penghilangan akan mafsadat ini dalam hal melindungi warga dan negara serta warganya dari penularan virus corona atau COVID-19 daripada mengambilkan manfaat berupa memberangkatkan para jemaah haji. Baik, mungkin hanya ini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan baik dalam bentuk kata-kata ataupun tingkah laku.